Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Wilna dengan NIM 21210045 dari kelas A1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini saya akan membahas mengenai relevansi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengendaikan bahwa sejak awal pengembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Lalu yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan IPTEK itu sendiri. Sebab ketika IPTEK terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan IPTEK dan aturan main. Dan yang keempat, menempatkan bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Sebagai proses indigenisasi ilmu, mengandalkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia, sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Lalu terdapat juga pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Dan yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Berdasarkan penjelasan yang sudah dibahas, menarik dua kesimpulan. Yang pertama, Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, pengembangan ilmu dan teknologi, terlebih yang menyangkut manusia, haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik global, nasional maupun lokal, harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat, dan ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.